Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang navigasi menggunakan Android Jetpack ya teman-teman. Sebelum kita menginjak lebih jauh terkait navigasi, kita perlu mempelajari terlebih dahulu apa itu Android Jetpack. Android Jetpack ini merupakan kumpulan library, tools, dan panduan arsitektur untuk memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi Android. Secara umum, Android Jetpack ini mensupport ke dalam 4 role utama ya teman-teman. Ada di arsitektur, UI, foundation, dan behavior. Komponen Jetpack. Yang pertama adalah UI. Android Jetpack ini menyediakan widget yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam membuat tampilan. Saat mendevelop aplikasi, kita disuguhi beberapa fitur yang ada pada komponen UI. Di antaranya animation dan transition, emoji, fragment, layout, maupun palette. Lalu komponen Jetpack arsitektur. Google telah membenahi arsitekturnya. Arsitektur di sini punya banyak manfaat, di antaranya seperti data binding. Data binding ini kita bisa menambahkan data untuk melempar data melalui XML ya teman-teman. Jadi di dalam XML kita bisa menambahkan data yang nanti akan kita lempar ke tampilan yang lain. Kemudian juga di arsitektur ini ada library lifecycle. Dia untuk menghandle siklus aplikasi ya teman-teman. Kemudian live data, jadi ada data yang bisa dibuka secara terus-menerus ya. Datanya dinamis, nah itu nanti dihandle di live data. Kemudian navigation, itu untuk menghandle perpindahan dari halaman yang pertama ke halaman yang lain. Lalu paging ketika teman-teman punya banyak data, tapi tidak ingin ditampilkan secara sekaligus di aplikasi, maka itu bisa dipecah menjadi beberapa halaman. Misal di tampilan yang pertama menampilkan 10 data saja, kemudian lanjut ke halaman yang kedua ketika ngeklik halaman berikutnya. Kemudian room ini terkait handle SQLite ya teman-teman. Lalu view model ini merupakan handle tampilan. Work manager ini untuk memanage task teman-teman. Misal nanti ketika aplikasi ditutup, kemudian dibuka lagi ketika ada task yang harus dikerjakan, maka dia akan tetap berjalan di sisi background. Lalu komponen Jetpack berikutnya yaitu Foundation. Komponen ini menyediakan banyak fungsi seperti memberi kecocokan terhadap kode. Barangkali kode yang kita buat itu ada duplikat, kemudian melakukan testing terhadap aplikasi dan fungsi-fungsi lainnya. Ada ini ya teman-teman, ada Android KTX, ada App Compat ini yang lebih ke tampilan, tampilan yang support untuk device yang menggunakan OS Android versi lama maupun versi baru. Jadi dia punya backward compatibility. Lalu kalau auto ini dimanfaatkan di OS Android yang digunakan pada dashboard mobil ya teman-teman. Jadi LCD yang digunakan di navigasi mobil itu masuk ke auto ini. Kemudian benchmark untuk melakukan pengukuran performa dari aplikasi. Security, dia untuk handle keamanan aplikasi. Tes untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi apakah sudah berjalan sesuai harapan atau tidak. Kemudian TV ini Android untuk support di TV ya, TV Android. Lalu multi-deck itu untuk handle aplikasi yang berukuran besar. Bagaimana untuk memecah-mecahnya supaya tetap berjalan dengan lancar. Kalau Wear OS ini untuk jam tangan ya. Komponen Jetpack yang berikutnya adalah behavior. Komponen behavior ini fungsi utamanya adalah
membantu aplikasi agar dia bisa berinteraksi dengan layanan Android pada umumnya, seperti notification, sharing, dan asisten. Notification ini handle notifikasi, kamera X ini untuk handle kamera, download manager dia bertugas untuk membantu handle proses download ya, media dan playback ini terkait play, pause maupun stop dari audio maupun video, permission ini untuk handle permission ketika kita misal ingin membuka aplikasi yang dia perlu akses kamera. Nah, itu perlu ada diizinkan atau tidak. Jadi tidak serta-merta bisa akses ke kamera. Lalu preference. Preference ini pengaturan di aplikasi kita. Misal kalau aplikasinya support dengan dark mode, nanti ketika kita pilih dark mode, aplikasinya itu akan selalu konsisten dengan mode gelap. Kemudian sharing, ini untuk handle sharing ya antar device. Lalu slices, slices itu untuk pemecahan tampilan ya. Sekarang kita masuk ke navigation. Jadi dari Jetpack itu ada salah satu fitur yang support untuk navigation. Tujuannya untuk menyederhanakan manajemen navigasi dalam aplikasi Android. Komponen ini menyediakan struktur untuk mengatur navigasi antar tujuan dalam aplikasi tersebut. Misal perpindahan antar activity atau antar fragmen. Dengan navigation komponen yang dapat ditentukan menggunakan navigation graph ya. Jadi nanti akan ada seperti ini teman-teman, navigation graph. Nah, itu nanti akan ada ini ya. Misal dari fragmen atau activity itu akan berpindah kemana. Jadi ada grafnya teman-teman, tujuannya kemana. Dengan adanya itu akan mempermudah kita ketika melakukan navigasi dari activity yang satu ke activity yang lain atau dari activity ke fragmen maupun dari fragmen ke fragmen yang lainnya. Nah, ini tadi ya, seperti contoh di kode tadi. Jadi ini namanya navigation graph, mengatur perpindahan dari halaman yang satu ke halaman yang lain. Manfaat dari navigasi ini, kita dapat melihat alur navigasi dengan lebih mudah karena ada visualisasinya. Dapat membantu menangani perpindahan fragmen maupun activity dengan cepat. Menangani aksi navigasi up maupun back dengan tepat. Jadi di aplikasi ya teman-teman, misalkan ini ketika kita running gitu ya, tombol back itu default dari handphone ya teman-teman. Jadi kalau di handphone teman-teman bagian bawah sini biasanya ada tombol back yang default dari aplikasi. Kalau yang namanya tombol up itu nanti ketika di sini ada sebuah tombol, itu namanya disebut tombol up teman-teman. Jadi tombol up itu yang ada dalam aplikasi. Kalau tombol back itu default dari OS Android-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Manfaat yang lainnya adalah mengatur animasi saat transisi tanpa ribet, membantu proses saat ingin menerapkan deep link. Deep link itu mudahnya sebuah link yang ketika diklik akan menuju ke activity atau fragment tertentu. Kalau kita biasanya ya teman-teman, misal kita browsing-browsing, kemudian menemui suatu iklan, ketika iklan itu diklik, kemudian akan membuka sebuah aplikasi, misal marketplace tertentu yang sudah terinstall di handphone kita, dan kita dibawa ke halaman sesuai iklan tersebut. Misal ada iklan tas, kita klik iklan tersebut, muncul membuka apps marketplace
yang langsung menampilkan iklan tas sesuai dengan yang terlihat saat kita klik tadi. Manfaat yang lainnya, terdapat navigation UI, seperti navigation drawer maupun bottom navigation. Jadi, udah ada fitur bawaan gitu ya dari jetpacknya yang bisa kita pakai langsung. Navigasi di bagian bawah atau maupun navigation di bagian samping ya, seperti di sidebar. Lalu yang ketujuh, Save Arts ini kita dapat mengirimkan data tanpa takut adanya error karena ketika nol tidak akan langsung force close seperti aplikasi Android zaman dulu. Kalau zaman sekarang dengan adanya Save Apps ini ketika ada error atau nol, aplikasi tidak force close tetapi hanya tidak menampilkan hasil ya. Jadi kosongan gitu. Prinsip dari navigasi itu ada tujuan yang ditetapkan. Jadi dari halaman awal nanti kemudian akan menuju ke mana. Kemudian pemeliharaan state dalam stack. Semisal kita ada suatu form sudah melakukan pengisian, kemudian kita berpindah ke halaman lain, terus balik ke halaman itu, data isian yang sudah kita isi itu tidak hilang. Itu artinya ada pemeliharaan state. Konsistensi tombol navigasi dengan memanfaatkan Jetpack ini maka akan konsisten ya teman-teman. Ketika tombol navigasi kita udah tetapkan panah, sebuah panah nanti bentuk panahnya juga seperti itu. Kemudian tombol up tidak keluar dari aplikasi. Tombol up itu tombol yang ada di aplikasi ya teman-teman. Ketika teman-teman menambahkan tombol di sini ada tombol itu namanya tombol up. Adapun tombol bawaan yang dari Android biasanya tertampil di bagian bawah itu tombol tombol bawah ya teman-teman, atau tombol tombol back yang paling bawah. Lalu konsistensi alur deep link. Jadi ketika kita membuat sebuah deep link yaitu link untuk menuju ke activity atau fragmen tertentu itu akan konsisten. Bagian-bagian dari navigation ada navigation graph, nav host fragment, dan nav controller. Navigation graph ini merupakan sebuah file XML yang digunakan untuk mendefinisikan struktur navigasi dalam aplikasi Android. File ini biasanya ditempatkan di folder REST Navigation. Contohnya di sini ya teman-teman. Di REST Navigation. Nanti kalau belum ada bisa membuatnya dengan new Android resource file. Kemudian di sini misal kita kasih nama navgraph gitu ya, atau nama yang lain, resource tab-nya nanti pilih navigation. Nanti ketika kita klik OK, akan membuat sebuah resource navigation seperti ini, teman-teman. Tetapi nanti belum jadi banyak seperti ini ya. Jadi masih kosongan ketika saat pertama kali dibuat. Nanti tinggal ditambah-tambah, ada tombol hijaunya ini ya, nanti tinggal ditambah akan membentuk fragmen-fragmen baru. Yang kemudian nanti tinggal kita hubungkan. Jadi sebelumnya ini belum ada tanda-tanda hubungnya kayak gini. Nanti kita sendiri yang menyalurkan gitu teman. Navigation graph berisi semua informasi yang diperlukan untuk mengatur navigasi dalam aplikasi, termasuk destination, tindakannya apa, argumen, atau data yang ingin dikirim, dan deep link, jika menggunakan deep link. Navigation graph bentuknya seperti ini ya. Jadi dari activity atau fragmen, kemudian ada panah-panah yang mengarah ke tujuannya. Jadi dari halaman pertama bisa mengarah ke mana saja, terus dari halaman berikutnya dia akan mengarah ke halaman yang lain. Destination dalam navigation graph merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh user yang menggunakan aplikasi. Jadi ketika klik tombol A nanti akan pindah ke screen yang mana, halaman yang mana.
action merupakan navigasi dari satu destination ke destination yang lain. Actionnya ini menentukan hubungan antara destinasi mana yang akan dituju setelah melakukan aksi tertentu. Misal klik tombol, actionnya apa? Nah, actionnya mau dibawa ke halaman mana atau ketika diklik hanya menampilkan pop-up saja, itu adalah actionnya. Lalu argumen, argumen untuk mengirimkan data antar fragmen. Jadi antar fragmen teman-teman udah mengisi, misalnya ada form ya, mengisikan email sama password gitu ya. Nanti ketika diklik login misalkan, nah, nanti muncul halaman profil yang menampilkan nama teman-teman. Itu data yang dilempar itu masuknya di bagian argumen ini. Deep link merupakan mekanisme yang memungkinkan aplikasi untuk membuka suatu URL tertentu. URL tertentu itu nanti akan membuka activity atau fragmen tertentu, teman-teman. Oke, kita sekarang perlihatkan contohnya ya. Contoh aplikasi yang menggunakan app Compat, Jet, Jetpack app Compat, bisa disebut juga Jetpack klasik ya teman-teman. Itu ditandai dengan di bagian activity main, ini dia menggunakan bagian main activity, maaf, dia menggunakan app Compat Activity, teman-teman. Kalau yang mode terbaru untuk membuat tampilan Android itu tidak menggunakan file XML, tetapi full di handle menggunakan Kotlin, yang nanti akan kita ulas sekilas setelah yang versi klasik ini. Untuk versi klasik teman-teman, supaya nanti munculnya app Compat Activity ketika melakukan pembuatan project baru, teman-teman pilihnya adalah yang empty view activity. Nanti akan dibentukkannya seperti yang ini tadi. Nanti akan langsung dia memanggilnya berdasarkan app Compat Activity. Tetapi kalau ingin mode tampilan yang terbaru, yaitu ketika kita membuat tampilan full menggunakan Kotlin, nanti ketika membuat aplikasi, pilihnya yang empty activity. Oke, nah ini adalah studi kasus membuat aplikasi kuis sederhana yang menampilkan pertanyaan tentang berkaitan hal dengan negara kita, yaitu Indonesia. Di sini pertama membuat main activity-nya. Ini sudah default dari ketika klik pertama kali ya tadi. Empty view activity tadi. New project yang empty view activity ya itu tadi. Nanti akan dibuatkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perlu membuat navigasinya. Jadi di sini nanti awalnya belum ada navigasi teman-teman. Di bagian REST itu kita perlu membuat create navigation dulu. Android resource file di sini navigation misalkan begitu ya. Di sini pilihnya navigation, kemudian klik OK. Nanti akan munculnya seperti ini teman-teman. Nanti tinggal teman-teman tambahkan di sini apakah ingin yang mana. Bikinnya fragmen yang blank aja ya. Fragmen yang blank. Terus disesuaikan ketika kita membuat aplikasi kuis sederhana. Oh, ternyata perlunya itu adalah menu fragmen ini tampilan yang pertama kali. Kemudian setelah menu nanti perlu ada yang menampilkan kuis-kuisnya. Dan yang terakhir menampilkan hasilnya. Berapa banyak yang benar maupun salah. Atau menampilkan jumlah salahnya gitu ya. Kalau di ini nanti hanya menampilkan jumlah benar dari yang kita jawab. Lalu juga rules-nya, rules dari aplikasi untuk menjawab kuis itu apa saja. Bila ada rule bisa ditambahkan di fragmennya. Nah, nanti kalau fragmennya udah dibuat semua, karena saya udah buat yang ini saya hapus saja. Ketika kita menghapus paketnya refactor save delete ya teman-teman. Jadi nanti ketika
ada file kaitan di kode kita yang mengait ke situ akan ikut terhapus. Nah, di sini nanti sudah muncul 4, awalnya putih ya teman-teman. Ini karena sudah didesain, teman-teman perlu melakukan penghubungan dari fragmen yang pertama ke fragmen-fragmen yang lainnya ya, sesuai urutan. Seperti ini dia di menu. Ketika menu mulai, nah nanti menu mulai ini dihubungkan ke bagian penampilan soal kuis. Lalu kalau rule berarti diarahkan ke fragmen yang menampilkan rule-nya. Terus kemudian ini dari kuis ketika nanti selesai dibawa ke halaman result, yaitu menampilkan jumlah benar dari pertanyaan yang kita jawab. Lalu dari bagian result ini ketika kita klik tombol go to home ini nanti akan balik ke menu awal. Oke, dari sisi navigation grabnya sudah. Oke, dilanjutkan dengan mengedit layout masing-masing teman-teman. Layout masing-masingnya perlu diedit ya, activity main. Jadi ini tampilan yang pertama kali. Di sini bisa diedit, disesuaikan. Tampilannya seperti ini. Kemudian masuk ke fragmen menu. Fragmen menu di sini merupakan apa yang diambil, ditampilkan ke sini ya. Di fragmen menu ini nampilkannya yang ini di menu utamanya ya. Kalau di Activity Main ini lebih ke navigasinya teman-teman. Navigasinya yang mau diarah-arahkan kemana gitu. Untuk handle yang menu masuknya ke sini ya. Fragmen menunya. Menu fragmen. Kemudian untuk yang kuisnya masuk di fragmen kuis. Dilakukan desain ya sesuai yang akan ditampilkan. Kalau di sini ini nanti ada sebuah yang paling atas itu menghitung counter ya. Misal soalnya ada 5, yang di sini nanti halaman pertama 1 dari 5. Ketika diarahkan ke halaman kedua nanti halaman 2 dari 5 dan seterusnya. Kemudian ini menampilkan soalnya, lalu dilanjutkan dengan tombol untuk memilih jawaban yang benar. Lalu bagian hasil yang ditampilkan yaitu jumlah benarnya berapa. Kemudian ada tombol untuk ketika diklik akan balik ke halaman utama di fragmen menu ini. Lalu ada juga fragmen rules, tapi ini kita abaikan saja ya. Kita anggap ini rules-nya tidak ada. Kosongan. Oke. Terus kemudian kalau itu semua sudah selesai, sekarang kita membuat sebuah data class untuk menyimpan pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Jadi itu kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu teman-teman dari data kelas itu variabel-variabelnya apa aja. Kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu. Variabelnya ada question, kemudian optionnya ada 4. Jadi kita menamai option 1 sampai 4 lalu jawaban. Ini untuk menyimpan jawaban yang benar itu apa. Nah, setelah itu kemudian masuk ke bagian pendefinisian dari soal-soalnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini tadi membuat data class mudah dibuat, kemudian kita buat objek untuk memasukkan soal-soalnya. Variabel sudah dibuat, sekarang kita mengisi dengan value-nya teman-teman. Misal soalnya ada 5, nah ini ada soal ibu kota negara Indonesia saat ini adalah, kemudian jawabannya apa, 1 sampai 4, lalu jawaban yang benar apa. Oke, setelah ini sudah didefinisikan, kita lanjut ke bagian kuis fragmen.
Jadi di fragmen kuis untuk melakukan handle dari soal yang udah kita buat tadi. Yang pertama ketika on grid ini memanggil fragmen kuis ya teman-teman. Jadi supaya nanti ditampilkan. Ketika sudah tertampil si halaman kuisnya atau screen kuisnya, kemudian kita lakukan menampilkan tanyaannya menggunakan function display question. Nah, di sini yang pertama adalah handle dari jumlah questionnya. Tadi kan di sini ini akan ada 5 ya teman-teman. Jadi di sini nanti pertama dia masuk di sini adalah indeks yang keberapa. Yang pertama tentu indeks dari yang ke nol terlebih dahulu. Sembari itu kita juga perlu membuat sebuah variabel untuk menyimpan skornya teman-teman. Jadi nanti ketika kita menjawab benar akan menambah jumlah skor yang kita peroleh, yaitu dengan mendefinisikan bundle ini. Lalu juga controller untuk melakukan navigasi ke bagian result teman-teman. Jadi di sini ya, nanti skornya akan ditambahkan ke sini parameter result yang akan dilempar ke fragmen atau screen berikutnya, yaitu screen di menampilkan hasil. Di sini untuk display questionnya yang pertama adalah di current questionnya, lalu memunculkan ini, DVCon ini yang bagian atas tadi ya teman-teman, satu dari berapa gitu. Terus kemudian menampilkan soal dan opsinya. Ini untuk melakukan display question. Lalu kemudian kita juga perlu melakukan menambahkan aksi dari ketika tombolnya itu diklik teman-teman. Jadi kita kan udah define tombol-tombolnya, tombol jawaban ya. Satu soal ada 4 jawaban. Masing-masing tombol ini ketika diklik nanti actionnya apa? Nah, ini actionnya adalah di on click. Nanti akan mendeteksi opsi yang kita pilih itu apa. Ketika opsi yang kita pilih itu sesuai dengan jawabannya, maka skornya akan bertambah. Nah, skornya bertambah ini dia tersimpan ya teman-teman. Terbawa ketika nanti kita klik skornya kalau benar ini tadi ya skornya akan bertambah. Dia memanggil display question lagi di sini yang akan dilemparkan ke halaman skor nanti kalau sudah selesai semuanya. Oke. Nah, kemudian ketika udah selesai semua nanti akan dilempar ke halaman result yang menampilkan hasilnya ya teman-teman. Jadi ini dari parameter result tadi di bawah dipanggil, diambil datanya, datanya diambil, jumlah benarnya berapa. Sekarang kita jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Oh iya, untuk tampilan yang di atas ini ya, tema di sini itu kalau nanti ketika dibuat kode kok tampilan yang bar di atasnya ini tidak tampil, ini karena tampilan klasik ya teman-teman. Nanti bisa diedit di bagian resource. Reddit. Oh, ternyata tidak ada. Masuknya di bagian tema teman-teman. Jadi nanti kalau di bagian atas ini, di temanya belum muncul seperti di atas ini, yaitu tampilan klasik, nanti teman-teman bisa edit di sini ya, supaya untuk mendefinisikan ini bagian color primary-nya apa.
Lalu untuk masing-masing komponen warnanya ini masuk di bagian color. Sekarang aplikasinya ini ketika udah berjalan, kita klik Start Quiz, muncul pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman. Ini pertanyaan terkait negara kita Indonesia, tinggal dijawab saja. Nah, nanti ketika benar, tampil hasil benarnya. Ini ketika diklik akan balik ke halaman semula. Ini adalah contoh layout klasik teman-teman menggunakan Android Jetpack. Android Jetpack app Compat ya. Jadi tampilannya tampilan lama. Untuk membuat tampilan masih kombinasi antara Java atau Kotlin dengan XML. Oh iya, untuk supaya tertampil ini ya teman-teman di bagian build Gradle, sini kita perlu menambahkan dependensi yaitu navigation fragment versinya berapa. Nanti tinggal googling di internet ya versi terbaru berapa gitu. Tapi ini merupakan tampilan yang masih didukung untuk support Android versi lama ya. Dan kalau yang sekarang itu disarankan untuk mode tampilan yang menggunakan full Kotlin, teman-teman. Tapi untuk dari segi tutorial belum sebanyak yang menggunakan tampilan berbasis XML ini. Kalau model yang terbaru, jadi kalau teman-teman bikin ya, in file new project itu ya. Di sini kan ada tulisannya empty activity. Nah, ini merupakan mode yang terbaru. Tampilannya itu bukan menggunakan XML tetapi full Kotlin. Nanti ketika kalian create akan dibuatkan yang seperti ini ya, tetapi ini ada penambahan. Nanti akan masuknya ini, akan dibuatkan seperti ini. Jadi ketika membuat tampilan itu nanti langsung masuknya di activity atau fragmentnya ya, tanpa menggunakan XML. Keunggulan dari sini adalah ketika kita menambahkan data-data itu lebih enak ya, tetapi untuk tampilannya sendiri kita perlu membayangkan nanti tampilannya seperti apa. Kalau tidak terlalu ingin membayangkan, perlu kita membuat preview seperti ini dulu, baru nanti akan tertampil previewnya seperti apa. Kalau ini previewnya dihilangkan, dan nanti tidak ada tampilannya. Kalau kita base yang Jetpack app Compat ya, yang versi klasik itu masih ada layout untuk menampilkan ya, sama tool bantu untuk membuat aplikasinya. Kalau yang ini pakai Jetpack Compose namanya, yang model baru, itu nanti full di Kotlin-nya sini. Ini ketika di running tampilannya hanya menampilkan Hello Android ya teman-teman. Sambil menunggu kita lihat versi lain ya. Dari navigasi yang menggunakan Jetpack Compose. Itu ditandai ketika kita membuat ya. Di sini adalah menggunakan komponen activity, teman-teman. Kalau yang Jetpack app Compat tadi kan di sini pakainya app Compat. Kalau yang Jetpack Compose di sini dia pakainya komponen activity. Di bagian atasnya ini tidak ada barnya seperti yang kita menggunakan kuis tadi. Kalau kuis tadi di sini kan ada barnya gitu ya teman-teman. Kalau yang Jetpack Jetpack Compose ini menggunakan komponen activity, bagian atasnya ini udah tidak ada barnya. Ini adalah tampilan tadi ya untuk ketika kita create pertama kali yang empty activity, diarahkannya menggunakan Jetpack Compose.
yang ditandai dengan nanti ketika membuat function untuk tampilan itu ada add composable-nya. Ini contoh navigasi yang menggunakan Jetpack Compose, yaitu versi terbaru dari tampilan ya. Misal kita ingin berpindah dari screen yang pertama ke screen yang kedua, ini kita mempunyai dua buah screen, diberi nama screen A dan screen B. Kalau di sini kita untuk navigasi, kita buat sebuah function app navigation ya. Ini berupa sebuah kelas, bisa kita kontrol klik ya. Nanti dibuat sebuah kelas untuk navigasi. Di bagian atasnya perlu didefinisikan add composable. Kemudian actionnya apa? Yaitu ada controllernya, didefinisikan ini ya, remember nav controller. Kemudian mendefinisikan nav host. Ini kan masuk di bagian main activity ya. Nav host, kemudian nav controller, start destination. Start destinationnya dari mana? Kita punya dua buah screen. Nah, untuk di masing-masing screen ini kita perlu membuat routes, yaitu untuk penamaan ya, penamaan dari masing-masing tujuan. Ini kita membuat sebuah objek namanya routes. Di situ kita mendefinisikan ya, membuat sebuah variabel sesuai dengan screen yang dipakai ya. Kalau screen A, ini screen A, nanti dia teksnya itu apa, kemudian screen B itu teksnya apa. Yang nanti bisa diganti-ganti ya. Jadi nanti ketika kita melakukan perubahan nama di routes-nya itu tetap variabelnya tetap ini ya, screen A, screen B. Balik lagi ke app navigation. Ketika sudah didefinisikan route screen A, nah ini pakai composable. Ketika route.screen A nanti menujunya kemana? Oh, kalau di screen A itu berarti screen A nav controller. Bisa ditambahkan lebih banyak ya. Kalau screen B itu dia screen B, masuknya ke screen B. Ini ditambahkan seperti ini berarti dia juga ada tambahan parameter, teman-teman. Kalau ini ya, ini karena data tujuannya itu screen A gitu ya. Screen A berarti dia mulainya dari screen A. Kalau yang di screen B ini dia membawa sebuah parameter. Nanti ketika parameter itu masuk di screen B, dia diambil datanya. Misalnya ini nama gitu ya. Jadi dari screen A membawa sebuah nama, nama yang dimasukkan nanti di kode ya, di kode screen A-nya sini. Jadi screen A di sini nanti ada nama ini ya. Ada nama nanti masuk ke bagian navigasi sini, si nama dari screen A tadi ditangkap ya. Ditangkap oleh si screen B, kemudian ditampilkan di screen B. Kalau nanti tidak ada data bawaan, berarti nanti output di screen B itu no name. Di screen A, ini masing-masing ya, screen A sama screen B didefinisikan tampilannya. Tapi di sini kita membayangkan gitu ya. Jadi ini dia berupa kolom gitu. Kemudian teksnya nanti ingin berada di tengah-tengah layar. Nah, supaya mendefinisikan tengah-tengah layar berarti didefinisikan ini modifier fill max size, horizontal alignment-nya, alignment center horizontally dari vertikal juga center. Setelah itu kemudian ada teks, teksnya berupa screen A, kemudian ada sebuah tombol. Sebuah tombol ini berisi tulisan teks go to screen B, lalu actionnya ketika tombolnya itu diklik akan berpindah ke screen B, yaitu dengan navigasi ke routes.screen B dengan membawa parameter John. Nah, nanti di screen B sini dia juga sama ya, ini dia berada di tengah-tengah layar.
Nanti nampilkannya adalah screen B and name is dari parameter. Parameternya yang ini tadi ya. Dollar name ini sudah didefinisikan di bagian navigasi ini. Jadi pakainya dollar name ini teman-teman. Nanti tampilan yang dihasilkan seperti apa aplikasinya. Kita running dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Ketika kita klik go to screen B akan berpindah ke B dan ada tulisan screen B and name is John. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.